nanti saya rekam, jadi kalau misalnya ada yang nggak hadir hari ini, saya akan share rekamannya. Oke, Pak. Oke. Untung sehat, Pak. Alhamdulillah. Nah, ini adalah Microsoft Project ya. Kalian boleh pakai yang 2016, 2019, Office 365. Install aja Microsoft Project-nya. Nah, ini bisa terlihat ya, desktopnya dari Microsoft Project gitu ya. Di sini nanti kalian saya buka aja new ya, new blank project ya, and then kalian buat dulu projectnya gitu ya. Mungkin kita buat project namanya project PNJ. Fungsinya apa? Fungsinya kita supaya bisa lebih terencana dalam membuat sebuah project dengan menggunakan aplikasi Microsoft Project. Jadi kita harus bisa menyocokkan dengan durasi project itu, kemudian dengan biaya yang akan dikeluarkan untuk project itu, dan tingkat keberhasilannya, misalnya berapa persen gitu, sehingga untuk kalian sebagai manajer project manager ya, tentunya akan bisa lebih cepat. Oke, pertama yang harus kita lakukan pada Microsoft Project ini adalah, ntar saya kecilin dikit projectnya. Oke. Nah, yang pertama yang harus kita setting adalah pada project. Project ini apa yang harus kita setting? Pertama, kita change working time. Change working time itu fungsinya kita supaya misalnya ada kalian punya beberapa project gitu ya, jangan sampai bentrok gitu ya, kalian buat kalender project sendiri. Misalnya kalender project PNJ. Kalender project PNJ. Kemudian kita punya rencana ya, kita punya rencana project itu hanya 1 bulan gitu ya. Nah, di dalam project itu juga mungkin ada exception-nya, maksudnya tidak semua hari itu kita suruh orang bekerja gitu ya. Artinya ada beberapa hari-hari memang yang tidak bekerja. Nah, hari ini misalnya kita mulai proyeknya dari hari ini ya, tanggal 30. Nah, misalnya tanggal 6 itu kita kasih exception hari libur. Ya. Kemudian hari apa lagi libur gitu ya. Ya mungkin 13, 20, 27 bisa kalian exception sebagai hari libur supaya kalian mudah dalam menghitung penggajian daripada setiap project tersebut ya. Kemudian project information. Nah, di project information kita mau start date-nya kapan? Start date-nya misalnya besok tanggal 1 ya. Kita harus ini kita rubah ke start date-nya tanggal 1 Desember. Dan kalendernya kita gunakan kalender project PNJ supaya apa? Supaya kita tidak tumpang tindih dengan project yang berbeda gitu ya. Oke, nah seperti itu. Kemudian kita rencanakan dulu deh tugasnya apa selama project itu. Nah, untuk melaksanakan tugas dalam sebuah project TI itu biasanya ada beberapa fase ya. Misalnya fase perencanaan, fase produksi, dan pasca produksi. Nah, kita anggap saja itu sebagai fase 1. Nah, di dalam fase 1 tentunya ada beberapa tugas yang harus dijalankan untuk melaksanakan proyek itu. Nah, tugas-tugas itu saya masukkan dalam tas 1, tas 2. Nah, ini tas-tas ini kalian bisa isi dengan misalnya mendesain, membuat prototipe, dan sebagainya ya. Setelah
fase 1 dilewati, tentunya kita berlanjut kepada fase kedua. Jangan sampai salah ya, karena masing-masing proyek itu akan saling berkaitan. Di dalam fase 2 tentunya ada tugas-tugas lagi yang harus dijalankan oleh kita semua gitu ya. Yaitu ada tes 1, tes 2. Ini bisa kalian lakukan atau digunakan dengan menggunakan langsung misalnya mendevelop program, menggunakan aplikasi dan sebagainya. Kemudian tes 3. Nah, yang terakhir biasanya ada task pasca produksi, yaitu misalnya evaluasi dan maintenance. Nah, kalian masukkan kepada fase 3. Apa yang dilakukan di fase 3 biasanya ya kita masukkan aja task 1, task 2, task 3. Ini hanya contoh ya, jadi kalau nanti kalian buat sendiri, tentunya kalian harus gunakan tugasnya itu seperti apa. Oke, kita define dulu sebentar untuk task 1, task 2, dan task 3 ini ada di mana gitu ya. Ada di mana dia task 1, task 2, dan task 3 ini ada di fase 1, sehingga kita geser dengan menggunakan tombol indentas ya. Berarti dia ada di dalam fase 1. Kemudian task 1, 2, 3 di fase 2 kita masukkan indentas juga supaya dia masuk ke dalam fase 2. Kemudian task 1, 2, 3 di fase 3 kita masuk ke dalam indentas. And then we have 3 kind of phase ya. Saya jadi masih apa? Nah, 3 fase itu apakah benar semua dimulai di tanggal 1? Ya kan tentunya enggak ya, masa semua fase dimulai berbarengan. Nah, itulah gunanya manajemen project. But before we continue, let's take while for formatting ya. Formattingnya kita sebentar. Saya pindahin dulu nih taskbarnya Zoom. Oke, di sini oke, lanjut kita akan masuk kepada tugas pertama ya. Tugas pertama kira-kira berapa hari fungsinya? Misalnya tugas pertama itu perkiraan kita akan diselesaikan dalam 2 hari. Kemudian task keduanya kira-kira akan difungsikan akan apa? Misalnya ini perencanaan hanya 2 hari. Kemudian apalagi desain, oh, ya mungkin desain mungkin butuh 5 hari gitu ya. Kemudian apalagi yang akan dilakukan mungkin bikin prototype, mungkin butuh juga waktu sekitar 3 hari gitu ya. Nah kita lihat sudah berubah ya timelinenya sudah berubah. Kemudian di fase kedua misalnya udah mulai produksi, udah mulai develop program atau lakukan implementasi, kita apa yang kita lakukan, yaitu tentunya kita rubah ya. Ininya misalnya 2 hari. Lalu tas keduanya misalnya 3 hari dan tas ketiganya misalnya 4 hari. Ya. Di Gantt chart-nya kalian bisa lihat ada perubahannya. Oke, kemudian kita lanjut untuk ke fase ketiga. Fase ketiga ini kita perkirakan untuk tas 1 misalnya 2 hari. Tas kedua misalnya 3 hari dan tas ketiga misalnya 5 hari. Oke. Kalau kita lihat timeline-nya hampir sama ya, hanya paling jauh pada di
tanggal 8 ya, tanggal 8 bulan 12. Apakah benar tanggal 8 bulan 12? Nah, tentunya tidak seperti itu karena bisa terjadi tas 2 itu dilakukan ketika tas 1 selesai gitu ya. Tugas kedua itu hanya bisa dilakukan ketika tugas yang pertama selesai dilakukan. Nah, di predesesor kita masukkan pengaturan seperti ini. Jadi tas 2 dilakukan ketika tas 1 selesai dilaksanakan gitu ya. Kemudian tas 3 dilakukan ketika tas 2 selesai dilakukan. Oh, mohon maaf. Jadi angka 2 dan 2 ini kita lihat dari ininya ya, dari ID unitnya, ID tasnya. Kita masukkan misalnya setelah tas kedua, berarti dia ada di sini. Nah, kenapa dia ada loncat di sini? Karena kita sudah menetapkan bahwa hari ini mungkin ada libur gitu ya. Kemudian kita lanjut untuk fase kedua. Di fase kedua kita fase kedua itu jika misalnya fase yang tas ketiga di fase 1 selesai dijalankan. Jadi kita masuk ke sini. Nah, kemudian untuk tas 2-nya tentunya juga setelah tas 1 dari fase kedua selesai dijalankan. Kemudian tas 3 itu jika misalnya bersamaan gitu ya, bersamaan jika tas 1 selesai di fase 2. Nah, sehingga gancapnya akan seperti ini ya. Dan kita lanjut ke fase 3. Fase 3 itu jika tas 2 dan tas 3 pada fase 2 selesai dilakukan, maka dia bisa dilakukan. Artinya tas 2 pada fase 2 dan tas 3 pada fase 2 kita klik. Nah, seperti itu. Bisa kita lakukan seperti itu. Kemudian tas 2-nya adalah jika tas 1 pada fase 3 selesai dilakukan. Kemudian tas 3 adalah jika fase dari tas 2 pada fase 3 selesai dilakukan. Kita sudah lihat ya, untuk perubahannya, gancapnya kita bisa lihat di sana. Gancapnya sudah berubah. Dari sini cukup jelas ya. Nah, ini sudah tersaling terkoneksi antara gancapnya. Kemudian kita masuk kepada project summary, nah, supaya kita tahu ya project PNJ itu seperti apa. Nah, pengerjaannya kita bisa lihat seperti ini. Dan kita bisa kasih outline number supaya terlihat lebih terstruktur. Ya. Nah, ini outline number. Ya. Kemudian yang perlu kita lakukan setelah ini adalah kita menentukan critical task. Critical path-nya ya. Critical path-nya dari project ini apa sih? Critical path adalah waktu terjauh yang dilaksanakan ketika melakukan project ini. Tentunya untuk mengetahui itu kita harus memberi tanda. Apa sih yang menjadi critical path-nya atau critical task-nya? Kita bisa masuk ke textile.
kita masuk ke critical path, and then we choose color for red mungkin ya. Kalau terserah kalian, kalau sukanya ungu ya boleh pakai ungu. Nah, di sini kita lihat ada beberapa yang menjadi critical task, yaitu di waktu-waktu ini. Kenapa pada fase 2 task 2 itu tidak critical path? Karena dia sama day-nya atau pekerjaannya dengan yang ada di fase 2 task-nya 3. Ya. Kemudian kalau critical task-nya kita juga bisa supaya di Gantt chart-nya kelihatan adalah seperti ini. Jadi waktu penyelesaiannya kita sudah bisa hitung itu sampai dengan Januari 6 in 2022. Jadi tahun 2022 baru proyek ini selesai. Seperti itu. Bagaimana? Ada yang Aldi izin ke Jogja ya. Saya juga pengen sih ke Jogja. Oke, lanjut. Kemudian sudah dilakukan penjadwalannya, lalu apa yang kita lakukan lagi setelah ini? Nah, kita harus mendefine siapa sih yang mengerjakan ini semua, gitu ya. Bagaimana cara mendefine-nya? Ya, kita masukkan resource-nya. Pertama, tulis aja misalnya project manager. Ya. Kemudian gajinya berapa sih project manager? Ya kita define sendiri aja ya. Misalnya ini kan per jam, kita bisa ganti per hari, misalnya 1 juta per day. Juta per day project manager. Setelah project manager apalagi misalnya sistem analis. Analis misalnya lebih kecil lah daripada project manager, dia per harinya 500.000. Kita ketik aja 500.000 ya. Fungsinya apa? Fungsinya tentunya kalian bisa juga melakukan planning terhadap budget ya. Kemudian apalagi ini? Apalagi ya kalau di dalam project TI biasanya desainer ya, desainer. Desainer kira-kira gajinya berapa di desainer? Dan banyak-banyak lah ya. Project kita masih project kecil. Kasih 300.000 aja per hari. Kemudian yang terakhir biasanya adalah developer atau aplikator ya. Biasanya berapa aplikator ya, udah jangan banyak-banyak juga lah, kita proyeknya masih kecil, 200.000 per hari. Okay, we have 4 people will be involved in this project. Kita punya 4 orang yang akan terlibat dalam proyek ini. Nah, apa ini mereka? Apa tugas mereka? Kita definisikan kembali pada Gantt chart-nya. Nah, di sini kita masukkan mereka ke dalam Gantt chart-nya. For example, at the first time, pasti ketika melakukan pertama kali adalah planning. Nah, planning yang dilakukan oleh pastinya project manager. Oke, kita define, and then we have also, misalnya yang keduanya adalah sistem analis, ya. Kemudian yang ketiga siapa yang bekerja, misalnya masih sistem analis, masih ya. Lalu lanjut ke proses produksi, biasanya awalnya adalah desainer. Kemudian di sini sudah masuk lagi desainer lagi, kemudian mungkin mau ditambah developer boleh. Ya. Kemudian di sini developer lagi. Nah,
kelihatan di sini ada dua, ini artinya apa? Ada yang overlap. Misalnya dia suruh ngerjain ini, tapi dia ngerjain ini juga gitu ya. Nah, overlap. Kenapa dia overlap? Karena pada waktu yang bersamaan si developer ini mengerjakan dua pekerjaan yang sama sehingga overlap. Nah, ini bisa kita siasati dengan cara predesesornya kita rubah. Misalnya tadi dia ke 6, kita rubah ke 7 saja gitu ya supaya tidak tumpang tindih. Nah, kita lihat ya, sudah tidak ada gambar orangnya gitu ya, karena sudah tidak tumpang tindih. Setelah itu mungkin masih dilakukan oleh desainer yang keduanya, kemudian ketiga, masih developer ya, karena kerjaan paling banyak adalah developer. Kemudian, di sini dia ada ini ya, ada overlap atau ketimpangan gitu ya. Karena dia kalau ketimpangan kita pilih satu saja. Kita juga sehingga kita mengaturnya bisa lebih mudah gitu ya. Kemudian apalagi kita terakhir adalah sistem analis. Dan yang terakhir, maaf. Oke, kita sudah lihat hasilnya seperti ini. Oke, kalian bisa lihat ya, bagaimana kita mendesain sebuah project. Nah, jika sudah semua, maka kita tidak bisa mereview project kita. Ya, dengan cara kita bisa melihat berdasarkan kalender pekerjaan, ya. Kemudian kita juga bisa melihat berdasarkan network diagram. Nah, network diagram ini kita bisa isikan seberapa besar apa namanya progres yang sudah dijalankan pada fase 1. Contoh pada fase 1 misalnya sudah apa yang sudah dilakukan. Misalnya dalam waktu 2 hari sudah 100% gitu ya. Itu bisa kita tulis di sininya 100%. Konkretnya ini nggak bisa. Kenapa ya nggak bisa? Ya, karena belum waktunya mengerjakannya ya. Karena waktunya baru besok mulai. Jadi kenapa bisa 100%? Nah itu akan ada seperti itu. Nah kalau sudah jangan lupa kita save ya, save. Oke, mungkin seperti itu saja cara membuat perencanaan menggunakan ini ya, menggunakan Microsoft Project. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Oke, setelah ini coba kalian buat project kalian sendiri di dalam Microsoft Project itu ya. Lalu kalian kirim filenya ke Classroom ya. Ini video ini juga mungkin akan saya taruh di Classroom dan kalian coba buat projectnya. Nanti kita bahas masing-masing projectnya. Dan masing-masing orang jangan mempunyai project yang sama ya, mempunyai project yang beda-beda. Nah, project yang beda-bedanya itu silahkan kalian ini sendiri buat perencanaannya sendiri. Orang-orangnya juga kalian tentukan sendiri ya. Kemudian timeline-nya juga kalian tentukan sendiri.
Saya stop dulu recordingnya.